kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya. Ini Rasulullah SAW menyamakan Aisyah dengan kuliner. Zarid itu makanan yang paling enak ketika itu. Nggak ada lagi yang lebih enak, lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti zarid dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum anda sebutkan Aisyah, karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya, hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah yang melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Ditinggal mati sama Nabi alaihi salatu wasallam umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah. Anda lihat kedap-kedip jemaah. Hidup mati, hidup mati. Kayaknya memang dibikin seperti itu jemaah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibu-ibu terserah keluar dari sini nanti mau jadi Fatimah, mau jadi Khadijah, mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, mau jadi sahabat-sahabat wanita yang mereka gelas-gelas kacang tahan banting, silahkan. Itu yang perlu dicontoh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkenal dengan kedermawanannya. Fitnah wanita itu harta. Sama sebenarnya dengan fitnah lelaki. Tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awama yunasya'u fil hilyah. Dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-emasan. Kita ngelihat, ya Allah, buat apa sih dia pakai? Tapi karena kecintaan dia. Pelit. Wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit? Jamaah, sebenarnya sama. Tapi kadangkala wanita itu mau bersedekah tapi pakai duitnya suami. Masya Allah, ana alhamdulillah Ustaz. Selalu pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak ana sedekah pakai duitnya suami? Dan itu gelang kenapa nggak kau lepas kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa nggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu khutbah Idnya, khutbah Id hari raya, beliau datang bersama Bilal. Bilal bawa surban. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyiran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bayangkan, perintah khusus dari Nabi SAW kepada para wanita untuk bersedekah. Yang laki disuruh sedekah juga, tapi ini ada perintah khusus kepada wanita. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh mereka bersedekah? Karena aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita
yang hadir di majelis itu membuka antingnya, dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya, dia lemparkan. Ada yang kalungnya, dia lemparkan semua. Karena dia tahu semua bakal ditinggal. Dan yang dilemparkan ke sana, itu yang akan dia temuin nanti di alam kuburnya. Maka sedekah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, subhanallah. Didikan Rasulullah SAW. Nabi sering datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Nggak ada. Istrinya sempat mengeluh. Istri Nabi sempat mengeluh. Sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah. Karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan. Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena nggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri-istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, ingin kenikmatan dunia, fata'alain. Sini kata Rasulullah SAW, aku akan kasih, aku akan ceraikan kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kalau yang kalian cari itu adalah dunia. Maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi alaihissalam. Kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan. Urwah bin Zubair bercerita, dia mengatakan tentang Aisyah. Urwah bin Zubair, anak akan kasih hadiah. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Anak akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya buat suaminya. Ibu-ibu nanti ambil dari suaminya. Kalau suaminya tahu, fadhal. Fadhal. Mana yang angkat tangan? Nah, fadhal. Keponakan. Keponakan dari mana? Dari Asma. Masya Allah. Fadhal, fadhal. Iya, Urwah ini nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu 70,000 wa hiya tarqa'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membagi 70.000 dirham. Dia bagikan 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti 70.000 dirham berapa ekor kambing? 7.000 aja. Kalau 1 kambing 1 juta, berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan, katanya Urwah. Wadir wahiyah tarqa'u dirham. Bajunya tambalan. Bajunya Aisyah itu ada tambalan. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau kita lihat kebanyakan wanita muslimah sekarang, sedekahnya sedikit, bajunya yang mahal. Masya Allah, apalagi sekarang nih abayanya tuh harim-harim, Masya Allah. Ada yang harganya 2,5 juta, harganya 3 juta, sedekahnya 2.000. Datang kotak amal, alhamdulillah, alhamdulillah, Ustaz, daripada nggak sedekah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair, ini cerita tentang kondisi rumahnya. Ya karena keponakan tahu sama bibinya. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan, ma ra'aitu ra'ataini qat ajwad min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada 2 orang. Keduanya adalah bibinya. Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma, didikannya Abu Bakar. Bagaimana dia bisa
mensedekahkan 180.000 dirham. Ternyata semua dimulai dari yang kecil. Ini ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan." Suatu hari datang ke rumahku seorang wanita minta-minta. Bersama dia ada 2 putrinya. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Aisyah cari di rumah, apa yang bisa dikasihkan sama dia? Dicari, nggak ada. Kecuali 1 butir kurma. Di rumah Rasul SAW cuma ada 1 butir kurma. Fa'ataituha. Lalu aku kasihkan kepada dia 1 butir kurma. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Faqasamatha baina ibnatayhi. Dibagi 2 kurma ini, dikasihkan ke 1 putrinya yang di sebelah kanan dan 1 putrinya sebelah kiri. Qamat fakharajat. Lalu pergi dan meninggalkan Aisyah. Aisyah belajar sedekah dari waktu miskin. Dari mulai nggak punya apa-apa. Dan kita pun harus membiasakan diri kita sedekah. Tadi kalau punya 1 butir kurma, antum sedekah 1, gampang. Makanya jamaah, nggak ada istilah dalam Islam itu kalau makan bersama nasinya kurang. Kadangkala acara buka bersama makanannya kurang, rotinya kurang, nggak ada. Kalau kita benar-benar muslimin. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amul wahidi litsnain wa ta'amul itsnaini li tsalas." Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Jadi dalam kondisi umpamanya kita makan nih, buka bersama, jamaah yang hadir banyak, sebagian nggak dapat, antum seharusnya panggil dia, "Fadhol sini sama ana makan nih. Ini 1 cukup buat 2, jangan takut." Semuanya akan dapat. Tapi kalau kita hidupnya sudah nafsi-nafsi, biasanya kalau dapat roti, ini haki, ini punyaku. Jadi lihat sohibnya nggak dapat, ya mungkin kau belum rizki memang. Ada rizkinya anak. Allahu Akbar. Kita harus belajar. Dari sebuah roti kita bagi 2. Dari sebuah gorengan mungkin ada pembagian, kita bagi 2. Belajar. Insya Allah hari demi